pendidikan yang lebih tinggi, otomatis wawasan juga harus lebih luas. Betul. Linknya juga harus lebih luas. Makanya untuk promosi nggak cukup untuk dari SMK. Lulusan S1 juga kayaknya banyak yang nganggur ya Pak. Halo semuanya, selamat datang di Binusman Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Beliau ini salah satu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMK Bina Nusa Mandiri. Kita perkenalkan Bapak Sabrino. Apa kabar Pak Sabrino? Kabar alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kegiatannya apa aja Pak Rino? Kegiatannya hari ini biasalah, ya ngajar ya. Aman ya? Aman. Oke. Pak Rino, hari ini saya mau membahas nih hal yang menurut saya itu penting. Ya. Itu Pak Yud. Minat anak-anak SMK untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ya, entah itu universitas atau politeknik atau sebagainya lah ya. Betul. Kayaknya kalau saya lihat, saya perhatikan gitu Pak Rino, minat anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu di SMK ya, khususnya SMK ya Pak Rino ya, itu kayaknya menurun Pak Rino atau sedikit gitu. Nah, menurut Pak Rino tuh kok bisa seperti itu? Kenapa itu Pak Rino? Baik, begini Pak Yudis, memang kalau kita lihat secara kasat mata kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa banyak sekali memang mungkin di tiap daerah ya, banyak sekali anak-anak dari SMK itu peminatnya berkurang untuk melanjutkan ke dunia perguruan tinggi, dibandingkan dengan anak-anak SMK yang memang dia itu dipersiapkan untuk lanjut kuliah gitu kan. Kembali ke basic dulu bahwa memang dengan adanya SMK itu dipersiapkan memang Pak, khusus untuk memasuki dunia kerja. Walaupun siap kerja ya. Betul, harus siap kerja. Walaupun memang pada tingkatan yang sekolah menengah kejuruan. Karena SMK itu punya slogan BMW ya Pak ya. Betul. Bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Nah, tiga ini yang digodok oleh pemerintah untuk bagaimana mengatasi angka pengangguran. Nah, kalau kita lihat minat, memang sangat jauh dibandingkan dengan anak-anak SMA. Kenapa? Dari sisi yang pertama itu mungkin karena faktor ekonomi. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMK itu biasanya karena ingin anak itu cepat kerja. Bisa membantu orang tuanya, menyekolahkan adik-adiknya dan sebagainya. Nah, itu faktor yang umum biasanya. Tapi kan, maaf Pak Rino, kalau kita lihat di DKI, khususnya DKI, kita bahas DKI mungkin ya. Kayaknya sekarang itu sekolah negeri itu kan gratis ya. Benar nggak sih Pak Rino? Siap, gratis. Sedangkan di swasta memang bayar ya. Tapi kan ada bantuan-bantuan pendidikan ya. Entah KJP, PIP gitu atau KIP gitu ya. Nah, dengan mereka menggunakan bantuan-bantuan seperti itu kan, atau nanti ke perguruan tinggi apa ya namanya, KJMU ya kalau nggak salah. KJMU ya. Dengan bantuan-bantuan seperti itu kan seharusnya mereka bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Baik. Selain kita lihat faktor finansial ya. Mungkin mereka orang tua mungkin belum ada biaya untuk melanjutkan anaknya ke perguruan tinggi, tapi kan dengan adanya bantuan harusnya bisa ya, harusnya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Nah, menurut Pak ini gimana itu? Betul Pak, dengan adanya bantuan tersebut seharusnya ya itu anak-anak memang harus lanjut ke perguruan tinggi. Tapi kembali lagi Pak Yud, untuk mendapatkan itu semua kan perlu persaingan. Betul sih, betul. Disaring lagi, ya kan? Seleksi lah. Seleksi, betul. Nah, seleksi inilah yang mungkin dibilang ketat
Sehingga apa? Orang tua berharap dengan kita ikut yang seperti itu dapat, padahal belum tentu. Ya. Nah, makanya daripada menunggu yang tidak pasti, orang tua langsung ya udahlah, kamu gawe dulu deh. Kerja dulu deh gitu. Ntar udah berapa tahun bisa lanjut kuliah. Bisa. Gitu. Tapi rata-rata kan kalau orang anak-anak ya, anak-anak sudah kerja kayaknya tanda kutip males untuk ya. kuliah lagi gitu kan. Betul. Sedangkan nanti di tempat kerja itu misalkan di tempat kerja itu apa ya? Dibutuhkan misalkan kualifikasi S1 gitu. Misalkan. Berarti kan mau tidak mau anak itu kuliah ya. Harus, betul. Nah, sedangkan pada saat kebanyakan itu anak yang sudah kerja malas sudah kuliah, ya udah dapat duit, udah kerja gitu. Nah, mungkin Pak Rino punya cara nih gimana anak ini udah kerja tapi dia masih mau kuliah gitu atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Mungkin punya cara, Pak Rino. Baik. Kalau kita perhatikan bahwa memang anak-anak yang biasanya ya Pak itu ya, yang sudah bekerja itu memang ya udahlah, buat apa sih sekolah itu kan? Atau juga sekarang udah bisa pegang duit. Betul. Tapi kalau dia tahu apa sih tujuan dia kuliah, salah satunya adalah untuk promosi jabatan. Nah, dengan adanya promosi jabatan di tempat dia kerja, kan minimal harus S1. Betul. Nah, nggak mungkin orang yang dipromosikan hanya lulusan SMK. Mau nggak mau dia harus kuliah. Nah, itu salah satu yang membuat perusahaan merekrut orang-orang yang mau promosi dengan syarat S1. Kenapa? Di samping tingkat pendidikan yang lebih tinggi, otomatis wawasan juga harus lebih luas. Betul. Linknya juga harus lebih luas. Makanya untuk promosi nggak cukup untuk dari SMK, harus S1. Bagaimana mungkin kalau seorang yang hanya lulusan S1 itu dia bisa membawahi orang-orang yang di bawahnya. Kalau dia nggak punya manajemen yang bagus. Makanya biasanya promosinya dengan syarat harus S1. Minimal itu S1. Tapi kalau dari segi kemampuannya yang mumpuni lulusan SMK bagaimana, Pak Rino? Ya, kita banyak situ ya. Betul. Anak kendala di situ ya. Betul. Ada juga Pak Yud, tapi biasanya di perusahaan mensyaratkan harus S1. S1 ya. S1. Walaupun dia hanya misalnya baru lulusan SMK, dia bisa. Tapi kan dari segi akademisnya kurang. Dari segi harus S1. Jadi itu yang ditekankan oleh perusahaan di mana dia bekerja itu harus S1 kalau mau dipromosikan untuk naik jabatan. Oke. Siap Pak Rino. Tapi tetap ya Pak Rino ya. Persaingan itu banyak ya? Sangat banyak, betul. Sangat banyak ya. Betul. Belum yang lulusan SMK, betul, yang lulusan SMA, bahkan yang lulusan S1 juga kayaknya banyak yang nganggur ya Pak Rino. Betul. Banyak nggak sih? S1 banyak Pak Yud. Kita nggak bisa tutup mata bahwa S1 itu juga menyumbang daripada angka pengangguran. Kenapa? Oke, dia maju dalam segi akademis, tapi dari segi skill, soft maupun hard bisa kalah ya dengan SMK ya. Kalah, betul. Makanya dia nganggur. Karena kenapa? Karena kalau kita bekerja itu bukan hanya dari akademis, tapi dari skill juga. Betul sih, betul. Ya kan? Jadi mungkin dari skill mereka yang S1 kurang, sangat kurang. Nah, kalau dibandingkan dengan yang SMK, berbanding terbalik. Dia skill punya, tapi akademisnya kurang. Betul, nah, itu. Menarik nih. Betul. Menarik nih. Kalau kita tarik Pak Rino, ini menarik nih. Siap. Saya mulai menarik nih saya. Kenapa di industri ketika membuka lowongan pekerjaan ya Pak Rino ya? Oke, di situ tertulis minimal SMA atau sederajat gitu, atau S1 minimal S1 gitu ya. Tapi di bawahnya lagi ada embel-embelan nih, berpengalaman. Nah, minimal anggaplah 1 tahun, anggaplah 2 tahun. Nah, gimana mau nyari pengalaman nih si anak yang baru mau bekerja
sedangkan dia baru lulus. Baru lulus. Nah itu bagaimana Pak Rino, tanggapan Pak Rino, industri yang menuliskan kriteria ya, minimal pengalaman 1 tahun atau 2 tahun, sedangkan anak-anak yang SMK atau yang lulusan S1 ini baru lulus. Menurut Pak Rino gimana tanggapan itu? Ya, memang gimana tuh? Kita sering jumpai ya model iklan yang seperti itu. Memang banyak sih, banyak ya. Banyak. Tapi kalau dari kita lihat tuh emang agak rancu ya. Oke, kita baru lulus S1. Terus kita mau melamar. Oke, untuk syarat yang lain kita udah masuk nih. Tapi yang mentoknya di berpengalaman ini. Nah, ini kan satu dilema buat si pelamar ini kan. Bagaimana saya mau melamar kalau yang dibutuhkan berpengalaman? Betul. Nah, mungkin ini bisa jadi satu hal yang kurang pas kalau dalam bahasa marketingnya ya. Kenapa? Karena bagi mereka yang mau melamar harus berpengalaman. Mungkin itu ditujukan bagi mereka yang sudah pengalaman tapi juga sudah punya S1. Nah, lantas bagaimana kalau buat mereka nih yang baru lulus? Yang baru lulus. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kok harus embel-embel pengalaman? Jadi dilema juga buat si pelamar ini kan. Dia bingung nih. Ini kalau saya teruskan pasti ditolak karena nggak pengalaman. Betul, ya? Betul. Nah ini yang belum ada solusinya Pak Yud. Yang saya temuin ini belum ada solusinya. Gimana dia mau cari pengalaman? Orang mau nyari pengalaman juga dia. Betul siap. Jadi memang ya itulah dilemanya itu ya, anak-anak ya, anak SMK atau anak-anak yang memang baru lulus di S1 gitu ya. Nah, terus dengan lulusan SMK, kita bicara lulusan SMK dulu Pak Rino. Kan di setiap tahun itu lulusan SMK itu kan banyak ya lulusannya ya, setiap tahun mungkin bisa mencapai angka ratusan ribu kali ya, di DKI doang ya, mungkin ratusan ribu peserta didik ya, dimana itu terbagi-bagi ya, ada yang melanjutkan, ada yang pengen bekerja, atau yang dia memang dari awal sudah perintis pelan-pelan usaha gitu di bidang yang mereka geluti gitu, atau jurusan yang mereka ambil gitu. Anggap kita ambil yang bekerja nih, kan persaingannya tuh luar biasa ya Pak Rino ya, di industri, maksudnya di industri, anggap satu industri hanya memerlukan atau membutuhkan 2 orang untuk bekerja di situ. Tapi yang melamar itu banyak Pak Rino. Ada yang dari SMK, ada yang dari S1, bahkan SMA mungkin ada ya. Ada betul. Ada mungkin. Bahkan S2 mungkin ada melamar di bidang itu gitu. Nah, supaya anak SMK ini memang apa ya, bisa dengan tujuannya BMW tadi, dengan persaingan yang begitu banyak, kira-kira bagaimana Pak Rino untuk menangani hal tersebut? Kita buang yang MW-nya ya, melanjutkan atau wirausaha, kita fokus ke yang bekerjanya deh. Nah, di industri atau di mana gitu. Kalau ada satu sisi yang harus kita buang, berarti kita fokus ke satu ini kan? Iya, bekerjanya aja gitu. Misal yang bekerja. Berarti mereka yang masuk ke SMK, mulai dari kelas 10 harus sudah punya program, Pak Yud. Oh gitu? Betul. Misalkan sudah harus punya program. Misal saya di jurusan kuliner misalnya. Kuliner, berarti dia harus matangkan dulu nih. Saya harus bekerja yang bagaimana sesuai dengan jurusannya. Oh, fokus udah untuk kerja aja gitu ya? Fokus bekerja. Kalau memang dia nggak ada minat untuk berwirausaha ataupun kuliah, mungkin terbentur masalah modal kali ya. Ya bisa. Makanya fokus dulu untuk bekerja. Nah, dia siapkan diri sebaik mungkin bagaimana agar nanti pada saat dia lulus itu bisa diterima di pasar pekerjaan. Di industri ya. Dimulai dari mana Pak Yud? PKL. Oh, dia dapat PKL. Dapat PKL. Kita bagaimana PKL itu sebaik mungkin dah. Berikan yang terbaik mungkin, ya. Yang terbaik. Tampilkan yang terbaik. Mulai dari kerajinan dan sebagainya. Itu biasanya kalau kita PKL-nya baik, biasanya ada nilai plus. Nggak sedikit Pak Yud, anak-anak yang PKL itu direkrut. Betul di-booking, sih, betul. Di-booking. Kalau udah lulus di sini nah, ya, gitu. itu Pak Yud. Ini yang kurang bisa dimaksimalkan sama anak-anak yang PKL. Jadi PKL bagi mereka ya udah hanya tugas.
mereka nggak tahu nih apa tujuan yang sebenarnya. Tahu tapi mungkin nggak maksimal. Nah, sebaik mungkin kita maksimalkan di PKL. Oke. Gitu, Tapi kalau untuk portofolio penting nggak, Nak, untuk anak-anak? Jadi setelah mereka lulus, mereka punya portofolio, Pak Rino. Baik. Artinya ini loh yang udah saya hasilkan gitu, yang udah saya buat, yang udah saya praktekkan di sekolah, ini hasilnya loh. Betul. Portofolio itu yang nantinya akan mungkin akan membuat tertarik industri untuk merekrutnya. Betul. Portofolio itu kan sifatnya pendukung. Utamanya apa? Skill kita. Kalau kita core-nya di kuliner, ya udah kita full aja di situ. Kuliner ya. Apa itu kuliner? Bagaimana kuliner? Kita gali terus di situ sampai kita expert di situ, baru kita punya portofolio yang sebagai pendukung. Oke. Ya, siap. Berarti memang pada saat masuk ya mereka ditanyakan ya harusnya ya. Betul, harusnya. Mau kerja, mau melanjutkan atau mau wirausaha. Kalau dia mau bekerja ya udah dipersiapkan dari kelas 10, kalian ya memang dipersiapkan udah bekerja. Betul. Gitu. Kalau untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi ya mereka disiapkan gitu. Ya. Berarti bisa dong, apakah ada kemungkinan kelasnya ini dipisah-pisah, Pak Rino? Bisa nggak kayak gitu? Misalkan ini kelas yang untuk bekerja, ini kelas yang untuk melanjutkan gitu, ini kelas yang untuk industri, bisa nggak kayak gitu? Menurut Pak Rino gimana? Oke, kalau pendapat saya pribadi sih itu bisa saja Pak Yud, tergantung gimana kebijakan sekolahnya aja. Iya. Ada yang dia mengkhususkan buat kelas khusus deh, yang bekerja, yang melanjutkan dan kuliah. Kuliah gitu. Tinggal gimana si anaknya aja. Iya. Mau nggak kalau kita tanya terus kamu maunya di mana nih? Oke, saya maunya di bekerja. Ya udah kamu masuk kelas bekerja. Tinggal gimana dimatangkan saja oleh guru-gurunya yang memang paham dengan dunia kerja atau dunia industri. Bagaimana itu dunia industri, bagaimana kita menghadapinya dan sebagainya. Betul. Bisa saja Pak Yus. Bisa ya. Kayaknya lebih menarik sih Pak Rino. Menurut saya juga kayak lebih menarik. Ini ada anggap misalnya gini, di kafe ada 3 kelas. Betul. Di sekolah sini ya 3 kelas. Nah nanti mereka pilih dengan persetujuan orang tua juga ya pasti kayak Pak Rino ya. Ini yang mau bekerja siapa di data, yang mau melanjutkan siapa, yang mau berwirausaha siapa. Jadi mereka ya fokus di pot-potnya itu. Betul. Gitu. Harus sudah dipetakan dari kelas 10. Iya, dipetakan. Jadi guru pun yang mengajar sudah paham. Ini si anak ini fokusnya bekerja, ini si anak ini fokusnya melanjutkan kuliah dan berwirausaha gitu ya. Menarik Pak Rino, menarik. Nah, makanya di SM kan suka ada kuota Pak Yud. Oh gitu. Kuota untuk masuk ke PTN kan. Oh iya. Nah, biasanya anak-anak yang sudah kita petakan dari awal itu emang sudah harusnya masuk ke dalam kuota yang diminta. Oh iya gitu. Bisa supaya ya. kita bisa kalau, berarti. Betul, supaya kalau misalnya kita ajukan ini anak nggak bakal dia mundur. Iya. Kalau ini anak mundur otomatis tiap tahun kita akan berkurang kuotanya. Ya. Betul Pak Yud. Iya, betul. Gitu. Menarik juga ya, menarik ya. Nah Pak Rino, mungkin ada pesan-pesan nih buat anak-anak SMK, bukan hanya di kita aja ya. Mungkin di luar sana bagaimana nih anak-anak SMK itu bisa menemukan jati dirinya atau bisa menentukan dia mau kuliah, bekerja atau melanjutkan. Bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Bagaimana caranya nih dia mencari jati dirinya? Oh, gua mau benar-benar pengen kerja, pengen melanjutkan, pengen wirausaha. Yang pertama biasanya harus konsul dengan orang tua. Oh gitu. Diskusi ya, anaknya ya. Anaknya betul. Diskusi dengan orang tua ini saya sebaiknya bekerja dulu. Melanjutkan kuliah atau berwirausaha. Kalau hasil diskusi ini sudah matang dan itu pas juga dengan si anak, boleh si anak langsung memutuskan, oke, saya mau bekerja dulu. Tapi disesuaikan dengan potensi yang ada. Dan juga kemauan serta kemampuan. Betul. Setelah itu biasanya sudah enak Pak Yud. Kalau sudah terpetakan itu sangat enak.
Jadi si anak itu dari kelas 10, 11 dan 12 ini sudah dari matang dari awal udah matang nih. Dia punya konsep. Jadi bekerja udah menentukan ya. Sudah sangat menentukan. Guru pun enak ya. Enak. Jadi nggak perlu pusing lagi. Nggak harus nanya, nih kamu mau kemana ntar nih? Kerja kah, kuliah kah, atau berwirausaha? Tidak. Jadi sudah tahu nih. Jadi mulai saya gampang Pak Yud. Jadi sama kayak anak berbakat. Dia misal bakatnya di musik. Oke. Kita oleh sih, polos sedikit dia udah jalan sendiri. Beda dengan anak-anak yang suka aja, beda. Kalau dia punya hobi, dia polos sedikit, jalannya enak Pak. Iya betul. Dibandingkan dengan anak yang hanya suka, ini sangat lama Pak. Matanya lama. Iya betul. Jadi kita diskusi dulu dengan orang tua. Kita arahnya mau kemana, mau seperti apa, itu yang harus dijalankan oleh si anak. Siap. Dan juga untuk yang memilih SMK harus serius. Karena memang SMK dipersiapkan untuk bekerja. Nggak boleh main-main. Betul. Kan? Kalau main-main, ya jangan pilih SMK. Pilih yang lain. Bukan SMK ya. Karena SMK memang tujuannya itu adalah bekerja. Iya, siap. Selain itu bisa untuk berwirausaha dan kuliah. Jadi sebelum masuk SMK, tolong dipikirkan dulu. Oke. Dengan matang dan baik. Oke, siap Pak Rino. Terakhir Pak Rino dari saya nih, Pak Rino. Anak SMK itu boleh nggak pilih semuanya? Udah dia kerja, dia kuliah, dia punya usaha lagi. Itu luar biasa Pak Yud. Gimana tuh? Bisa dia kerja nih Senin sampai Jumat lah. Sabtunya dia kuliah. Ada kan sekarang kuliah kelas karyawan ya. Ada Pak Yud, Sabtu Minggu ada. Terus di luar itu setelah pulang kerja dia punya usaha juga. Misalkan dia punya usaha online ya, jualan online gitu ya. Atau dia punya ternak ikan atau apa. Nah menurut Pak ini tiga-tiga diborong gimana? Itu hal yang luar biasa Pak Yud. Luar biasa. Dia mampu di segala bidang. Dia mampu untuk bekerja, mampu untuk kuliah, mampu juga untuk berwirausaha. Ini potensi yang jarang orang punya. Tapi ada Pak. Ada. Kebanyakan mereka yang dalam tanda kutip itu entrepreneur muda. Itu ini semua dapat Pak Yud. Dia kuliah iya, bekerja juga, punya usaha. Ya masih muda harusnya bisa lah ya. Harusnya bisa. Dengan tenaga yang masih kuat gitu kan. Tapi kembali lagi ke dirinya. Betul. Sanggupkah dia dengan 3 ini? Dia jalanin. Kalau enggak ya pilih satu saja. Betul. Wih, keren Pak Rino. Sebenarnya nih masih banyak nih yang mau saya tanya-tanya Pak Rino. Cuman next time lah ya. Siap. Kita lanjutkan dengan atau kita melanjutkan materi yang sama, tema yang sama. Part 2-nya. Ya bisa Pak Rino. Nanti kita cari waktu Pak Rino. Pembahasannya menarik Pak Rino. Tapi kita nanti coba cari tema yang lain mungkin ya. Gitu. Nanti ada ya waktunya ya Pak Rino ya. Siap ya. Selalu ada ya. Selalu ada. Oke. Hari ini kita sudahi dulu nih perbincangan kita dengan Pak Rino ya. Dan terima kasih juga Pak Rino untuk hari ini ya. Sama-sama Pak Yud. Terus untuk semuanya penonton, nanti kita ketemu lagi di Binusman Podcast ya. Tapi jangan lupa, mungkin bisa komen nih. Komen bisa apa namanya? Ngasih inilah. Ngasih tema, ngasih ide. Pak bahas tema ini dong, Pak bahas tema ini dong, topiknya ini. Boleh silakan komen. Tapi jangan lupa subscribe gitu ya, jangan lupa subscribe, komen yang bijak ya. Sampai jumpa, ketemu lagi next time. Dadah. Terima kasih Pak Rino ya.